Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilma wa zidna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sa'sudurna bi faidil imani bik wa ja'alil ta'ala wa ahyina bi ma'rifatik wa bi syahadati fi sabilik innaka minal mawla wa ni'mal nasir. Baik, Bapak sekalian, kita barakah majelis kita. Mari kita akhiri dengan rukun kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian, mari kita dari jauh-jauhnya panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat karunia kepada kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan seluruh nikmat Allah yang lainnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghilangkannya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur yang terbaik adalah menggunakan seluruh nikmat Allah yang telah kepada kita, serta untuk meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semoga kiranya kita semuanya diberikan keistiqomahan, kekuatan di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menyebut kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Khususnya kepada saudara kita yang jauh di sana yang sedang diuji dengan yang jauh daripada kita di Sumatera, untuk negeri kita, atau di Palestina, di Sudan, dan di tempat-tempat lainnya. Semoga mereka semuanya diberikan kesabaran, ketabahan, ketegaran, kekuatan untuk menghadapi musibah yang merupakan pertemuan dari Allah SWT. Semoga semuanya lulus dari ujiannya Allah SWT. Dan kepada seluruh yang telah mendahului kita di antara umat ini, semoga diampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya, dan semoga termasuk di antara ahli jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kepada kita yang masih diberikan kesempatan untuk hidup ini, mari kita gunakan untuk sebaik-baiknya, sebagaimana yang Nabi pesankan sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bukti kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang sekiranya tidak ada maknanya bagi hidup dan kehidupannya dunia dan akhiratnya. Semoga makin hari hidup kita semakin bermakna. Amin ya rabbal alamin.
Baik Bapak sekalian, kita lanjutkan. Sebelumnya mohon maaf karena ada kemajuan. Harusnya Kamis depan saya minta supaya maju karena kemajuan dan saya ada safar beberapa hari. Baik, kita masuk ke ayat yang ke-32 insyaallah. 32. Mari kita kita langsung kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayat 32 surah Al-Baqarah. Bagaimana tafsirnya al biasa? Qalatil malaikatu, berkatalah para malaikat, nunazzihuka ya Rabbana, kami mensucikan engkau ya Rabb kami. Laisa lana ilmun illa ma 'allamtana iyyahu, kami tidak mungkin memiliki ilmu kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami ilmu tersebut. Innaka anta wahdaka al-alim, sungguh engkau semata yang maha mengetahui, maha ilmu, fi syu'uni khalqika, maha mengetahui segala hal ihwal dari makhlukmu, ya termasuk manusia, khususnya Nabi Adam dan istrinya. Al-Hakimu fi tadbirika, dan sungguh engkau maha bijaksana di dalam mengurus makhluknya. Engkau betul-betul melandasi seluruh ketentuan aturan pengaturannya itu Al-Hakim, betul-betul sehikmah-hikmahnya. Tidak ada yang lebih hikmah, yang lebih bijaksana daripada bijaksananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ungkapan kesadaran ya, dari para malaikat ketika bertanya tentang masa depan manusia yang nanti menumpahkan darah, ya, buat kerusakan di muka bumi. Maka kemudian Allah yang mengingatkan bahwa dialah yang mengetahui lagi maha bijaksana. Serahkanlah urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian kita lanjutkan pada ayat yang ke-33-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim, falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ayat 33 ya. Qala Allah, maka Allah SWT berfirman, ya Adam, wahai Adam, akhbirhum bi asma'i hadhihi asya', beritahukan kepada para malaikat nama-nama benda-benda ini semuanya. Allati ajazu an ma'rifatiha, yang mana para malaikat mereka tidak mampu untuk mengetahui atau mengenali nama-nama benda tersebut. Falamma akhbarahum Adam biha, maka tatkala kemudian
bahwa sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang disembunyikan dari kalian yang ada di sebuah langit dan bumi, wa a'lamu ma tadharuna wa ma tukhfuna, dan aku juga Maha mengetahui apa yang kalian tampakkan maupun yang kalian sembunyikan. Jadi para malaikat yang sedemikian taatnya, sedemikian berbaktinya, mengabdinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bab ilmu, itu Allah Subhanahu wa taala melebihkan Nabi Adam alaihissalam dibandingkan dengan para malaikatnya. Nah, itu pula yang nanti akan menjadi fitnahnya orang yang berilmu. Diberikan ilmu oleh Allah itu bukan untuk menyombongkan diri, tetapi memang ilmu itu ujian yang membuat orang itu terpancing untuk menyombongkan dirinya karena merasa punya kelebihan. Gitu ya. Itulah fitnahnya, ujiannya orang yang berilmu. Enggak berilmu disuruh berilmu. Karena berilmu berpotensi untuk dipakai membanggakan atau menyombongkan dirinya. Terus bagaimana kita mensikapi demikian? Ya supaya manusia itu sadar 24 jam sehari semalam, 7 hari dalam sepekan, 30 hari dalam sebulan, 5 kita itu penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang telah bentuk ujiannya adalah kita digoda terus, dibujuk-bujuk terus oleh iblis dan anak turunnya, balfaqrul laili wan nahar, siang dan malam. Sepanjang waktu kita digoda oleh iblis dan anak buahnya dengan bermodalkan manusia itu punya hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu kita dorong-dorong kita untuk berbuat keburukan. Setan goda kita supaya berbuat buruk, jadi cross antara sebagian potensi kita untuk bisa berbuat buruk atau berbuat jahat, berbuat maksiat, dengan misi besarnya iblis untuk menyesatkan manusia. Ibaratnya tubuh oleh tutup. Gitu. Tetapi manusia bukan cuma itu, manusia juga punya teman baik. Manusia bisa berbuat baik didampingi oleh para malaikat yang juga dorong kita berbuat baik. Walhasil kita punya posisi itu 50-50 secara hakikinya. Bisa baik, bisa buruk. Tidak bisa kita katakan pengennya buruk terus atau pengennya baik terus. Manusia katakan pengen baik atau pengen buruk, maka disitulah ujian kehidupan itu sendiri. Ya, sampai kapan Allah mengujinya? Sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Ya, sampai kita meninggal dunia baru selesai ujiannya habis. Jangan bermimpi kita habis ujiannya selama kita masih hidup di dunia. Berapa lama ya selama hidup di dunia? Kapan? Yaitu kapan-kapan, setiap saat kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa yang lainnya ujian Allah berupa apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan yang kalian merasakan itu keburukan dan berusaha kalian berupa kebaikan. Jadi kebaikan dan keburukan semuanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
Wadkur ayyuhar rasul, dan ingatlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, linnasi, ingatkan kepada manusia semuanya. Nah, di sini etika ini adalah dakwah syiar untuk seluruh umat manusia. Maksudnya manusia perlu tahu bagaimana Al-Quran berbicara mengenai proses, yaitu asal muasal nenek moyangnya manusia dengan kisah-kisahnya, kejadian-kejadiannya, awalnya bagaimana, prosesnya bagaimana, setelah itu bagaimana. Allah menghendaki kisah ini supaya diketahui oleh seluruh umat manusia. Perkara beriman atau tidak itu urusannya masing-masing, tapi mengetahuinya itu menjadi misi Al-Quran. Apa itu? Takrimullah li Adam, pemuliaan Allah terhadap Adam. Allah memuliakan Adam. Kapan itu? Bagaimana saatnya? Hina qala subhanahu lil malaikah, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam ikraman lahu wa inna li. Sujudlah kalian wahai para malaikat kepada Adam sebagai bentuk pemuliaan kepada Nabi Adam alaihissalam, dan supaya nampak jelas kelebihan atau keutamaan Adam di atasnya para malaikat. Fa'ata'u jami'an, maka kemudian para malaikat semuanya taat mau sujud kepada Adam alaihissalam, illa iblis, kecuali iblis. Imtana'an sujud, dia enggan, tidak mau, ya, menolak untuk sujud. Takabburan wa hasadan, karena merasa dia itu lebih besar, lebih hebat, sekaligus karena hasad atau iri hati kepada Nabi Adam alaihissalam. Fasara minal jahilina billah, maka menjadilah iblis itu termasuk golongan orang yang menentang, membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, al-asina li amri, yaitu menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita bisa melihat sujud di sini bukan sujud peribadahan atau penyembahan malaikat kepada Adam, tapi sujud berarti penghormatan, memberikan hormat kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak perintahkan, ya maka para malaikatnya tidak akan sujud kepada Adam. Nah, di sana terselip yaitu satu makhluk Allah, yaitu yang namanya iblis, satu saja yang tidak mau sujud. Dan ternyata penyebabnya itu ada dua. Kenapa tidak mau sujud? Itu takabur, yang kedua hasad. Jadi dua penyakit hati ini diperkenalkan sejak awal manusia pertama itu sudah ada fenomena namanya takabur dan hasad. Itu hati-hati kita terhadap dua penyakit ini, penyakit takabur dan penyakit hasad. Ini kan penyakit yang sangat kuat, bahkan tertua, bahkan menjadi sebab iblis kemudian dipastikan masuk neraka, yaitu karena dua itu, takabur dan hasad.
Ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ayat yang ke-35, ini hati-hati bacanya, sebaca dengan buka. Di situ ada yang kita sering keliru, yaitu wakula, melewakula, kita harus panjang wakula. Karena itu perintah untuk dua makhluknya, yaitu Adam dan Hawa. Ulangannya harus panjang. Kemudian wala taqroba, banyak juga harus ya, nggak boleh wala taqroba hadhihi, wala taqroba, itu larangan untuk dua orang, Adam dan Hawa. Terakhirnya fatakuna, hanya juga harus panjang, nantohi, jangan sampai fatakuna minum, nggak boleh, harus fatakuna nanti mengubah arti ya. Atau tidak ada artinya kalau jadi bacanya pendek, harus dibaca panjang, yaitu makna manfaat. Bagaimana penjelasannya? Ayat yang ke-35, Allah dan Allah SWT berfirman, ya Adam uskun anta wa zawjuka, wahai Adam, tinggallah kamu dan juga istri Hawa, yaitu yang bernama Hawa, al-jannah, dan di surga itu, wa tamatta'a bisimariha tamattu'an hani'an wasi'an fi ayyi makanin tasha'ani fiha, dan bersenang-senanglah dengan berbagai macam buah-buahan yang sangat lezat dan tempat yang sangat lapang. Bersenang-senanglah di tempat yang lapang tersebut, dimanapun yang kalian berdua inginkan, yang kalian berdua sukai. Wala taqroba, tetapi jangan kalian berdua mendekati hadhihi syajarah, yang pohon ini, hatta la taqa'a fil ma'siyah, supaya kalian berdua tidak terjatuh di dalam kemaksiatan. Fatasiru minal mutajawizina billah, maka menjadilah ya kalian nanti termasuk golongan yang melampaui, melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu qadarnya, ketetapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Adam dan istrinya itu, surga itu dibatasi. Waktu itu tidak semuanya boleh, ada satu yang dikecualikan, yaitu apa? Satu pohon jangan sampai didekati. Itulah ujiannya Nabi Adam, itu dan kehendaknya Allah untuk kehidupan di dunia, yang memang itu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata justru dilarang itu malah penasaran. Akhirnya dilarang malah penasaran. Punya kita itu kan, kalau kita dilarang mulai malah dilarang berhenti malah jalan-jalan malah berhenti. Itulah kita ini. Itu sudah kita punya nenek moyang memang mengajari ini. Lampu hijau artinya, lampu merah artinya apa? Lampu kuning artinya apa? Kesempatan waktu ya, gitu. Kalau itu peringatan supaya siap-siap untuk berhenti. Kalau kita apa? Siap-siap malah ngegas gitu. Kalau merah, jangan.
Kemudian yang kedua adalah itu kejadiannya setelah ayat sebelumnya, yaitu setelah iblis itu menyatakan bahkan tidak mau sujud. Nah, maka itulah yang kemudian dipakai senjata pertama menggugahnya iblis itu menggunakan sarana larangan mendekati pohon. Allah melarangnya, iblis setujui. Kenapa dilarang? Itu karena di situ ada buah yang sangat lebih lezat daripada yang kamu sudah barusan rasakan sebelumnya. Itu bujuk-bujukannya iblis itu. Ternyata anak itu ya kepingan waktu itu lebih karena lebih percaya bisikannya iblis daripada larangannya Allah SWT. Itulah khilafnya manusia namanya Adam alaihissalam. Jadi manusia itu punya sifat salah dan khilaf. Salah dalam arti sengaja, khilaf dalam arti entah lalai entah lupa, sehingga walaupun dia tahu itu salah dia lakukannya. Ya, karena khilaf, ya, karena lepas kontrol, lepas kendali, sehingga walaupun dia tahu itu sebenarnya enggak boleh, tapi dia melakukan. Itu yang dilakukan dengan Adam alaihissalam. Nabi Adam tahu, istrinya tahu bahwa dilarang, sebelumnya telah dilarang oleh Allah SWT supaya jangan mendekati pohon itu, tapi ternyata saat mendapatkan godaan dari iblis itu, larangan itu tiba-tiba dilupakannya. Kalau dalam bahasa andaikan sama-sama sadarnya, berarti kan sama dengan merendahkan larangannya Allah, lebih mengunggulkan bujukannya itu daripada larangannya Allah SWT. Itu fatal. Atau dalam bahasa doanya Nabi, itulah kedzaliman pertamanya Nabi Adam alaihissalam. Berlaku zalim karena apa? Menempatkan larangan Allah di bawahnya bujukannya iblis. Itu zalim, meletakkan yang tidak pada tempatnya, meletakkan itu menempatkan larangan Allah itu di bawah daripada bujukannya. Itu namanya zalim. Harusnya adilnya gimana ya? Ya menempatkan larangan Allah jauh di atasnya bujukannya. Tapi kedzalimannya Nabi Adam alaihissalam itu bisa merupakan qadarullah untuk kehidupan. Kalau nggak itu kita nggak ada di kalam sufi, nggak ada kejadian itu sudah qadarullah. Tapi yang kedua, untuk menjadi pelajaran bagi kita semuanya bahwa kesempatan atau peluang manusia terhindar itu 24 jam sehari semalam. Ya, sebab apa beriman kita itu kita punya peluang untuk kepleset, terjatuh, kebelikan itu ada pada kita semua. Maka kalau kemudian ternyata kita merasa secara objektif, alhamdulillah kita sejak diberikan hidayah Allah tidak pernah kebelikan atau kepleset, berarti kita menjadi hamba yang super sangat istimewa. Harus kita syukuri karena kita diberikan keistiqomahan dan karakter, masya Allah, itu luar biasa. Karena itu di samping manusia itu perlu maju dirinya untuk sekuat tenaga taat kepada Allah SWT, yang tidak kalah pentingnya apa? Menjaga keistiqomahan. Karena setelah kita berbuat ketaatan suatu ketika, iblis dan anak buahnya akan terus menggoda kita supaya meninggalkan ketaatan kita, supaya kita tidak istiqomah, supaya semua perbuatan kita menjadi tumben semuanya. Jarang-jarang kita melakukannya. Tumben sholat jamaah, tumben puasa, tumben baca Quran. Sebenarnya tumben semua. Jadi senang iblis kalau semuanya serba tumben, senang banget. Nah, kita melawannya dengan istiqomah, harus sesering mungkin, infak sesering mungkin, sholat jamaah sesering mungkin, ngaji sesering mungkin, dibuat frekuensi sesering mungkin.
Sebaliknya kalau kita selalu prudent, kita senang-senang sukses di dalam mencegah manusia supaya terjaga dari kontinuitas atau keistiqomahan. Lanjut ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azallahuma asy-syaitanu 'anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Ayat 36 juga ada hati-hati, yaitu mimma kana fi. Kananya harus ada makrofi, jangan mimma kana fi. Salah, mimma kana fi itu ada panjangnya salah. Maka nabi itu semuanya sama maknanya. Fa'aqa'ahuma syaitanu fil khati'ah, maka setan berhasil menjatuhkan, menggelincirkan keduanya, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa istrinya, yaitu ke dalam khati'ah, yaitu kesalahan. Bi'an waswasa huma hatta akala minasyajarah, membuat was-was, keraguan, kebimbangan antara mentaati larangan Allah, maksudnya menjauhi, dengan pengen kena bujukannya. Iblis itu was-was ya. Tetapi ujungnya apa? Hatta akala minasyajarah, akhirnya keduanya makan dari pohon itu. Fatasabbaba fi ikhrajihima minal jannah wa na'imiha, maka dengan makan itulah, keduanya makan buah dari pohon itulah, menjadi sebab dikeluarkannya keduanya dari surga yang dengan penuh kenikmatannya tersebut. Wa qala Allahu lahum, dan Allah SWT berfirman kepada mereka semuanya. Mereka ini adalah tiga unsur, yaitu Nabi Adam, istrinya, dan iblis. Yaitu apa? Turunlah kalian semuanya ke bumi. Yu'adi ba'dukum ba'dum, sebagian kalian akan menjadi musuh sebagian yang lainnya. Ai Adam wa Hawa wa syaitan, yaitu Adam, Hawa, dan setan. Walakum bil ardi istiqrar wa iqamatu wa intifa'u bima fiha min al-waqti intihai ajalikum, dan kalian di bumi memiliki kesempatan untuk bertempat tinggal, menetap, dan memanfaatkan apapun yang ada di bumi itu sampai waktu yang telah ditetapkan ajalnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satunya kita ini. Kami suruh turun dari surga. Yang turun menurut tafsir ini adalah tiga-tiganya, yaitu Adam, istrinya, termasuk setan, diusir dikeluarkan dari surga ketiga-tiganya. Nah, kemudian ketiganya ini akan menjadi saling memusuhi, punya peluang untuk saling bermusuhan antara laki-laki, perempuan dengan setan, masing-masing pihak, maupun dua lawan satu, yaitu laki-laki melawan perempuan dan setan, atau perempuan melawan laki-laki dan setan, atau setan melawan laki-laki dan perempuan. Ini semuanya sangat mungkin terjadi selama kehidupan di dunia. Ketiga-tiga itu saling bermusuhan, baik sendiri maupun berkongsi. Itu tiga-tiganya memungkinkan. Bahkan kalau berkondisi teman-teman, tiga-tiganya berkongsi berbuat kejahatan. Ya, suami istri plus setan berbuat kejahatan, entah kejahatan kemanusiaan, kesusilaan,
segala macam perampokan, korupsi, perzinahan, itu bisa terjadi. Itu kongsi terjadi. Nah, kemudian untuk mengingatkan bahwa bagaimana mereka yang melampaui batas-batasnya Allah SWT, ketiga-tiganya akan menemui ajalnya. Lidahnya khusus iblis itu diberikan usia sampai dengan hari kiamat. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun, itu permintaan iblis. Kalau memang kau sudah putuskan aku tersesat, ya Allah, maka beri aku tangguh sampai hari kiamat. Maka Allah langsung menjawab, qala innaka minal munzirin, ya kamu termasuk yang diberi tangguh, kamu diberi tangguh sampai dengan hari kiamat. Jadi satu-satunya golongan jin yang hidupnya sampai hari kiamat adalah satu yang namanya iblis. Adapun anak turunnya golongan jin itu ya kayak manusia biasanya, kayak sakit, kayak mati, kayak muda, kayak tua sudah mati. Seperti kehidupan manusia itu golongan jin secara umum. Adapun iblis itu dikecualikan dia diberikan umur sampai dengan hari kiamat. Nah, itu juga bagian dari ujian yang Allah kepada kita orang manusia, yaitu apa? Bahwa apapun ya tingkah polanya, kejahatan, kebaikannya, kedzalimannya, kebiadabannya, ketiga-tiga golongan makhluk Allah ini, maka pasti ada ujungnya. Tidak mungkin selama-lamanya semua punya ajal. Hanya iblis yang ajal sampai kiamat. Semua baik laki perempuan, jin manusia, semuanya akan mengalami mati. Dan setelah itu dia harus mempertanggungjawabkan segala tingkah polanya, kebaikan keburukannya, kemuliaan kejahatannya selama hidup di dunia. Terakhir ayat yang ke-37, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin, maka Adam menerima beberapa kalimat. Alhamdulillah iyyaha taubatan wa istighfar, berupa Allah memberikan ilham kepada Nabi Adam untuk yaitu taubat dan istighfar. Apa itu? Wa hiya qaulu ta'ala, itulah firman Allah, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah kalimat pertobatan istighfar pertama kali yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, ya, sebagai bentuk taubatnya, istighfarnya atas kekhilafan kesalahannya, yaitu melanggar larangannya Allah SWT. Ya, itu langsung mengatakan zalim. Ya kami, ya Allah, ya Tuhan kami telah berbuat zalim, menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika tidak Engkau ampuni kami, wa tarhamna, dan jika tidak Engkau sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk golongan orang yang merugi. Fatallahu alaihi, maka Allah SWT menerima taubatnya Nabi Adam dan istrinya. Waghfirallahu lahu, dan diampunilah baginya dosanya. Innahu ta'ala wa tawwab, sungguh Allah SWT itu Maha penerima
rahimu bihi, dan maha penyayang kepada hamba-hambanya yang mau taubat kepada. Sehingga Nabi Adam alaihissalam istrinya tidak kehilangan harapan, tidak putus asa, walaupun betul-betul telah nyata-nyata mengakui berbuat dosa dan kesalahan. Kenapa? Karena Allah perkenalkan dirinya yaitu At-Tawwab Ar-Rahim, yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Justru itulah maka kita aturnya itu seberapa apapun dosa dan kesalahan yang kita lakukan, jangan sampai manusia itu putus harapan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus bangkit, jangan kelamaan move-on-nya, jangan tergelayuti dengan masa lalu yang buat dia doing nothing, tidak melakukan apapun, hanya meratapi dirinya. Itu bukan jadi seorang yang beriman. Mengakui perbuatan dosa dan kesalahan wajib, tapi bangkit dari kesalahan itu lebih wajib lagi. Karena itulah yang merupakan bukti dia benar dalam mensikapi mengakui kesalahan itu. Apa artinya dia mengakui kesalahan tapi kemudian dia hanya meratapi dirinya? Itu ujian atau godaan habis berikutnya. Itu apa? Supaya manusia yang sudah menyadari kesalahannya supaya tidak segera bangkit, itu gak lepas dari rujukannya iblis laknatullah. Wallahu a'lam. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang penciptaannya. Jadi apakah makhluk-makhluk tersebut dalam hal ini manusia, malaikat, iblis, jin, setan itu diciptakan bersamaan atau berminta? Kalau berminta bagaimana bedanya? Kalau sudah awal kan setelah Nabi Adam. Kemudian yang kedua terkait dengan katakanlah yang membesarkan manusia. Di sini ada kata iblis, ada kata jin, dan ada kata setan. Yang sombong tidak mau sujud kepada Nabi Adam itu dikatakan namanya iblis. Sedangkan yang menggodanya disebut setan. Jadi apakah iblis dan jin itu memiliki sifat yang beda dengan setan, atau apakah kesimpulannya setan itu saja yang katakanlah membesarkan menggoda manusia untuk berbuat salah? Demikian. Bismillah. Yang pertama mana yang duluan? Yang duluan kalau diperbandingkan di antara ketiga makhluk itu urutannya adalah malaikat, kemudian jin, kemudian manusia. Kalau tentang malaikat duluan, karena di halaman ini paling ujung atas ini ja'ilun fil ardi khalifah. Itu berarti malaikat sudah ada dulu, baru kemudian Allah hendak menciptakan yang namanya manusia. Itu kalau mana duluan antara malaikat dengan manusia. Kalau mana duluan antara jin dan manusia, yaitu apa? Dalam bagian 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Urutannya jin dulu baru manusia. Nah, termasuk ungkapannya dari iblis itu apa wastakbar itu karena dia merasa lebih senior, lebih duluan diciptakan daripada sebenarnya. Kenapa yang senior harus berhormat pada yang junior? Gengsi. Nah itu kalau menurut hukumnya. Nah apa bedanya iblis dengan setan? Nah, bedanya kalau iblis itu adalah makhluknya, maksudnya ya zatnya yang disebutkan dalam surah
illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu golongannya jin, termasuk golongan jin. Iblis itu sebagai makhluk yang golongan dari jin, maksudnya termasuk jin yang jahat yang diistimewakan hidupnya, nyawanya sampai mati, yang namanya iblis. Nah, kalau setan itu siapa? Setan itu lebih condong kepada sifat buruk yang dimiliki oleh jin maupun manusia, itu setan. Syayatinul insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Ayat itu dalam Al-Quran. Setan itu bisa berupa jin, bisa berupa manusia. Ya, makanya tidak salah tapi tidak boleh kalau orang tua saking jengkelnya sama anaknya, saking setan tapi nggak boleh bilang gitu. Tapi itu benar, tapi nggak boleh. Maksudnya benar itu memang bisa manusia itu dari setan. Maksudnya karena kelakuan buruknya itu ya disebut setan. Sebagaimana jin berbuat buruk ya dia adalah setan. Apakah semua jin itu buruk? Ya tidak. Disebut dalam surah Al-Jin, wa inna minnal muslimin wa minnal qasidin. Juga yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang muslim, ada yang tidak beragama Islam. Itu jin ya kayak kita, hanya dia goib di mata kita, tapi kehidupannya mirip dengan kehidupannya manusia. Sehingga kalau disebutkan tentang ayat sebelumnya disebut iblis, ayat berikutnya disebut setan, maka yang ditonjolkan kalau iblis itu makhluknya, zatnya. Sedangkan ketika menyebut setan itu lebih kepada kelakuan atau perbuatannya, yang menentang, bujuk, yang menggelincirkan dengan fa'azallahu masyai'atu anha. Itu sifat buruknya itu ditonjolkan, maka setan yang digunakan. Nah, kalau mengenai iblis nggak mau sujud karena dia hubungannya dengan makhluk, dia kan diciptakan duluan, dia merasa desainnya diciptakan dari api, kolak kami binar, kolak kau din. Dia mengatakan, kenapa kau mau sujud kepada sesuatu yang kau ciptakan dari tanah, sedangkan kau ciptakan aku dari api? Aku menyebut zatnya, yaitu zatnya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ada boleh? Ustaz ditambahkan. Berarti kalau begitu makhluknya itu ada iblis dan jin. Satu. Kemudian yang kedua, katakanlah pada ayat ini itu apakah ada pertemuan? Ada pertemuan dihadiri manusia, jin, iblis. Pertanyaannya, apakah Nabi Adam pada waktu itu dikaruniai Allah bisa melihat makhluk jin dan iblis? Baik, yang pertama ada iblis, ada jin, bukan gitu. Istilahnya iblis itu merupakan salah satu golongan jin, itu namanya iblis. Bukan ada iblis, ada jin. Iblis itu golongannya jin. Jadi bahasa Quran itu kana al-jin. Iblis itu adalah golongannya jin. Itu saja yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, apakah bisa melihat? Nah, kalau masalah bisa melihat, minimal dia bisa mendengar. Disebutkan di dalam
jin, maksudnya jin yang jahat, ketika mencuri Baitul Mal di zaman Nabi itu dilihat langsung oleh sahabat Abu Hurairah. Maksudnya rupa aslinya dari jin yang mencuri benda Baitul Malnya di zaman Nabi. Jadi peluangnya untuk tahu bentuk fisik aslinya itu sangat besar. Tapi yang disebutkan langsung di Quran itu adalah mendengar langsung. Mendengar dan terwujud itu dari ucapannya. Ucapan itu kan kebenarannya yang didengarkan langsung. Dohirnya meskipun ya nanti pada akhirnya ya tidak ada sama sekali yang mustahilkan Nabi Adam itu bisa melihat langsung rupa asli dari iblis itu sendiri. Sekarang itu ya, ini bagian dari sifatnya informatif, yang sifatnya menunjang. Pokok adalah mari kita sadari posisi kita sebagai manusia itu sejarahnya bagaimana, kita akan bagaimana, ya, kemudian apa yang bisa kita lakukan di dunia, dan ujungnya adalah kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pasti kita semuanya punya ajal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sehingga menjadi tasawuf pelajaran yang penting untuk menjaga strategi iman kita semuanya. Amin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min syarril bala wa daraki syaitan wa syarril wa syamatatil a'da. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min yaqini ma yahwinu bihi 'alaina musibat dunya wa matihna min ashabina wa basalina wa qatina ma amitana waj'al warisana waj'al tharana darabana wa sunna 'ala wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina wa la yarhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.